Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Yupen Widodo, SKM MDSC. Saya merupakan dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang, program studi Diploma 3 Kesehatan Gigi, Kampus Sukabangun, dengan nomor induk dosen nasional 4026088401. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan teknik pembelajaran menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut. Mata kuliah ini, mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, 2 teori, 1 praktek. Mata kuliah ini diajar pada semester 3 dengan saya selaku dosen pengampu dan tim dosen lainnya. Sebelum saya menampilkan teknik pengajarannya, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dasar dan penerapan program promosi kesehatan gigi, baik untuk individu, kelompok, maupun masyarakat. Penerapan proses promosi kesehatan gigi meliputi teknik identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut, perencanaan, pemilihan dan implementasi metode-metode promosi kesehatan gigi dan mulut, serta evaluasinya. Pada mata kuliah ini, terdapat capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah, yakni CPL Sikap 5, CPL Keterampilan Umum 5, CPL Keterampilan Khusus 6. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menjelaskan konsep tujuan ruang lingkup visi misi promosi kesehatan. 2. Mampu menjelaskan tentang metode dan atau teknik dan media promosi kesehatan. 3. Mampu menjelaskan konsep perilaku dan perilaku kesehatan. 4. Mampu menjelaskan peran komunikasi dalam program promosi kesehatan gigi. 5. Mampu menjelaskan kepemimpinan dalam promosi kesehatan. 6. Mampu menjelaskan pengkajian kebutuhan dalam promosi kesehatan. 7. Mampu menjelaskan perancangan program promosi kesehatan untuk kelompok masyarakat tertentu. 8. Mampu menjelaskan kemitraan dan advokasi dalam promosi kesehatan. 9. Mampu melakukan identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat. 10. Mampu melakukan analisis data dan penyusunan satuan acuan penyuluhan. 11. Mampu melakukan kegiatan promosi kesehatan gigi berdasarkan metode dan media. 12. Mampu melakukan kegiatan promosi kesehatan gigi berdasarkan sasaran. Berikut adalah bahan kuliah mata kuliah ini, yakni 1. Konsep tujuan ruang lingkup visi misi promosi kesehatan. 2. Metode atau teknik dan media promosi kesehatan. 3. Pengembangan media promosi kesehatan. 4. Konsep perilaku dan perilaku kesehatan. 5. Komunikasi dalam promosi kesehatan. 6. Kepemimpinan dalam promosi kesehatan. 7. Pengkajian kebutuhan dalam promosi kesehatan. 8. Perancangan program promosi kesehatan untuk kelompok masyarakat tertentu. 9. Kemitraan dan advokasi dalam promosi kesehatan. 10. Identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat. 11. Penyusunan satuan acuan penyuluhan. 12. Promosi kesehatan gigi pada sasaran kelompok anak usia dini dan sekolah dasar. 13. Promosi kesehatan gigi pada sasaran kelompok ibu hamil, remaja dewasa, dan lansia. 14. Promosi kesehatan gigi pada sasaran kelompok anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah kita mengetahui deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu teknik box, small group discussion, role play, dan simulasi, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, project-based learning, dan metode lainnya yang setara. Untuk pembelajaran daring, mahasiswa dapat melakukan pembelajaran melalui dengan akses e-learning Poltekkes Kemenkes Palembang. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tergambar bagaimana proses perkuliahan yang akan dilakukan selama 1 semester. Lalu, pada tahap asesmen, di setiap akhir pertemuan perkuliahan, saya akan mencoba mengetahui pemahaman dari setiap mahasiswa untuk setiap penilaian pada tes teori dan praktikum penilaian yang saya ambil dari sikap 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Baiklah, berikut ini adalah video pembelajaran saya
pada mata kuliah promosi kesehatan gigi dan mulut dengan materi perancangan program promosi kesehatan untuk kelompok masyarakat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, apa kabarnya? Baik, Bapak. Salam sehat. Saya sehat. Bagus sekali. Nah, untuk materi hari ini kita materi lanjutan dari kemarin ya. Kita sudah masuk perkuliahan kemarin-kemarin. Nah, ini materi lanjutan ya. Sebelum materi seperti biasa, Bapak mau mengabsen dulu nih. Mau presensi dulu kehadiran kalian pada pagi hari ini ya. Untuk yang pertama Najwa Nabila Atalah. Baik, Lincawati. Baik. Ropika Azara. Anissa Mahmuda. Baik, Eviola Agelisa. Baik, Aziza. Baik, semua sudah hadir pada pagi hari ini. Ada sekitar 40 ya, 40 mahasiswa yang hadir, alhamdulillah. Bapak izin seperti biasa untuk materi, Bapak biasanya memberikan materi berdiri, nanti kita ada interaksi, tanya jawab ya. Kemudian terakhir nanti kita ada diskusi studi kasus ya. Bapak berikan satu kasus, nanti kalian buat kelompok, ada 4 kelompok, nanti diskusi ya antar teman kalian, kemudian kalian sampaikan hasil diskusi tersebut. Baiklah, untuk hari ini coba kita yel-yel lagi ya, yel-yel lagi. Baik, yel-yelnya yang kedua ya. Masih ingat yel yang kedua adalah semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, untuk materi hari ini tentang perancangan program promosi kesehatan untuk kelompok masyarakat tertentu. Nah, Pak, kelompok masyarakat tertentu siapa, Pak? Nah, masyarakat tertentu nanti kita bahas adalah masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus ya, seperti tunanetra, gangguan mental dan lain-lain. Nah, itu seperti apa sih promosinya ya? Nah, yang sebelum-sebelumnya kita pelajari tentang kelompok-kelompok rentan. Ya, masih ingat kelompok rentan kemarin kelompok apa kelompok rentan? Lansia, ibu hamil, remaja, balita, anak sekolah. Itu yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi promosi kesehatan itu luas lingkupnya. Sekarang kita nanti ke kelompok tertentu. Baik, slide selanjutnya kita akan Bapak akan menjelaskan ya, menyampaikan bahwa tujuan dari materi ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan promosi kesehatan gigi dan mulut sesuai kompetensinya. Jadi ada beberapa kompetensi. Yang pertama adalah mampu menjelaskan definisi promosi kesehatan ya. Kemudian mampu menjelaskan tahapan perancangan program promosi kesehatan. Yang ketiga, mampu menjelaskan identifikasi program. Yang keempat, mampu menjelaskan analisis masalah. Yang kelima, mampu menjelaskan needs assessment. Yang keenam, mampu menjelaskan strategi dan sasaran. Yang ketujuh, mampu menjelaskan program desain. Yang kedelapan, mampu menjelaskan rancangan program promosi kesehatan di sekolah. Yang kesembilan, mampu menjelaskan program rancangan UKGS. Yang ke-10 mampu menjelaskan rancangan promosi perilaku makan di sekolah. Yang ke-11 mampu menjelaskan program promosi kesehatan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang ke-12 adalah mampu menjelaskan rancangan program promosi kesehatan untuk anak tunanetra. Jadi kita ambil satu kasus anak tunanetra nanti terakhir. Baik, kemudian slide selanjutnya kita, nah ini ya, apakah sudah membaca bahan ajar mata kuliah ini semalam? Sudah? Oke, alhamdulillah. Sudah dibaca, jadi Bapak tidak terlalu banyak untuk menjelaskan, kita perlu diskusi dan tanya jawab ya. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk materi, kita ingat-ingat lagi nih, materi kemarin kita tentang konsep promosi. Nah, ini promosi kesehatan apa arti? Arti promosi kesehatan. Silakan. Siapa namamu? Nabila. Nabila, promosi kesehatan itu apa? Kesehatan adalah proses memberdayakan individu dan komunitas agar mereka bisa lebih mengontrol dan meningkatkan kesehatan. Oke, ada lagi ini? Proses itu promosi kesehatan adalah proses memberdayakan individu dan komunitas agar lebih bisa mengontrol dan meningkatkan kesehatan kita. Oke, baik, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, slide selanjutnya kita akan menjelaskan ini. Kita ngulang lagi nih materi promosi ya. Di pendahuluan ini mengapa promosi kesehatan penting? Kita memahami peran promosi dulu nih.
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya, apa itu promosi kesehatan? Tadi sudah dijawab temanmu tadi, ya. Ini lebih dari sekedar penyuluhan, ya. Ini adalah proses pemberdayaan individu dan komunitas agar mereka bisa lebih mengontrol dan meningkatkan kesehatannya. Artinya bisa melakukan pelihara sendiri, ya, tanpa bantuan orang lain, dia bisa mampu secara mandiri melakukan pemeliharaan kesehatan secara mandiri. Kemudian tujuan promosi ya tadi untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, kualitas hidup manusia itu bukan hanya secara fisik, secara mental, tapi semua. Dari segi sosialnya, dari ekonominya, dari pendapatannya, kemudian dari lingkungannya juga ya berpengaruh semua. Jadi itu sangat penting sekali dan tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ya. Kalau kita mempelajari tentang penyakit gigi dan mulut, yang paling terbanyak adalah penyakit apa ayo? Karies ya. Baik dari anak-anak prasekolah sampai lansia, masalah karies tidak selesai-selesai ini kan, tidak tuntas-tuntas. Nah, ini yang perlu kita cegah dari awal siklus manusia, yaitu pada saat di kehamilan ya, mengandung anaknya, kemudian sampai lansia. Baik, slide berikutnya kita akan membahas tentang ini definisi promosi, ada pilarnya ya. Ini sangat penting. Definisi WHO sama seperti kita, yaitu proses pemberdayaan kesehatan ya. Itu WHO. WHO itu adalah suatu organisasi kesehatan dunia ya, di bawah PBB. Dia fungsinya sama seperti Kementerian Kesehatan ya. Dan definisi menurut WHO adalah proses memberdayakan kesehatan. Yang kedua yaitu definisi komprehensif. Komprehensif itu lebih kolektif, lebih lengkap ya. Itu memberdayakan individu dan komunitas. Pertama diberdayakan individu dulu, kemudian individu nanti bisa memperdayakan keluarganya. Seperti apa? Peran ibu ya. Peran ibu kita perdayakan. Nanti di rumahnya dia memperdayakan anaknya, memperdayakan suaminya, orang tuanya. Ya. Jadi suatu keluarga itu bisa ada satu seorang peran ibu yang bisa memperdayakan satu keluarga. Ya. Kemudian komunitas secara keseluruhan. Kemudian pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan itu penting seperti kalian, kompetensinya adalah melakukan pendidikan kesehatan, ya, baik pada kelompok rentan maupun kelompok tertentu, ya, baik di sekolah, ya, di tempat kerja, di instansi, kalian bisa melakukan pendidikan kesehatan, ya. Kemudian advokasi kebijakan itu kompetensi juga. Kompetensi kalian sudah punya advokasi loh. Jadi di sini pilar promosi memerlukan advokasi. Advokasi apa? Masih ingat kemarin advokasi apa? Nah, advokasi itu adalah melakukan suatu keputusan ya, untuk melihat suatu keputusan atau kebijakan dari pemerintah, kita lakukan pendekatan di mana supaya kebijakan itu bisa berkolaborasi dengan kita ya, bisa menuntaskan suatu masalah, terutama kesehatan gigi dan mulut ya, seperti itu. Nah, kemudian lingkungan yang mendukung. Slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang tahapan perancangan program promosi kesehatan untuk kelompok masyarakat tertentu. Kelompok masyarakat tertentu tadi apa? Kelompok siapa? Kelompok masyarakat tertentu? Lansia. Masyarakat tertentu? Ya. Ya. Masyarakat tertentu, tunanetra ya, bisa anak berkebutuhan khusus lah ya, seperti itu. Itu bisa, yaitu kelompok tertentu yang kita khususkan supaya kita memberikan pendidikan ke kelompok tersebut ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah identifikasi program dan analisis masalah ya. Langkah awal yang penting adalah mengidentifikasi program yang dibutuhkan dan menganalisis masalahnya. Jadi kalian lakukan nih, misalnya kalian menemukan isu bahwa penyakit yang terbanyak adalah karies gigi nih ya. Ternyata hasil penelitian berdasarkan informasi di puskesmas, dinas kesehatan, bahwa penyakit gigi dan mulut terbanyak adalah karies. Kalian sudah identifikasi secara data sekunder lah ya. Data primernya kalian lakukan identifikasi di lapangan. Nah, di lapangan itu kalian periksa apa sih banyak kasusnya, di SD ini apa, di kelompok remaja ini apa, di anak tunanetra misalnya apa, seperti itu. Nah, kemudian sudah diidentifikasi, kalian lakukan apa? Lakukan analisis data. Kenapa analisis data dibutuhkan? Karena kita bisa mengidentifikasi yang mana yang paling besar masalahnya. Kemudian setelah besarnya masalah kita temukan, baru kita bisa menentukan penyebabnya apa. Sudah menentukan penyebabnya, kemudian kita lakukan penilaian asesmen, penilaian kebutuhan ya. Jadi need assessment, ada penilaian kebutuhan ini kita lakukan. Kebutuhan masyarakatnya apa sih?
Masalah yang terbesar apa sih? Nah ya, itu yang kita lihat. Misalnya masalah karies, berarti kita lakukan penyuluhan dengan metode apa untuk anak sekolah misalnya. Untuk lansia metodenya berbeda, untuk anak prasekolah beda juga. Ya, seperti itu. Kemudian program desainnya seperti apa? Ya, metode intervensinya pakai apa? Mau pakai apa itu metode gitu ya. Kemudian sumber dayanya pakai apa? Dan rencana pelaksanaannya pakai apa? Begitu. Oke? Slide selanjutnya. Nah, apa sih rancangan program promosi kesehatan di sekolah? Ya. Kalau program di sekolah apa yang pernah kalian dengar? Program apa? Dokter kecil, pelatihan dokter kecil ya kan? Nah, dokter kecil kan dilatih. Loh, Pak, ada dokter kecil kok dilatih, Pak. Nah, tujuannya apa sih dokter kecil dilatih? Siapa yang tahu tujuan dokter kecil yang dilatih? Supaya apa? Supaya dokter kecil itu bisa melakukan deteksi teman-temannya ya, mau adik kelasnya, mau kakak kelasnya ya. Dia deteksi misalnya ada penyakit, misalnya giginya sakit misalnya. Dia tahu ini gigi sakit, ini harus segera diobatin gitu kan. Dia lapor ke kepala UKS-nya, "Bu, ini ada yang sakit gigi." Terus misalnya ada giginya jatuh, misalnya dia jatuh giginya patah gitu kan. Dia bisa melihat, "Ini jatuh, saya pernah latihan nih," kata si dokter gigi kecil. "Saya dilatih dokter gigi puskesmas ini kalau ada yang jatuh gigi patah harus segera dirujuk, misalnya harus segera dibawa ke puskesmas. Saya lapor dulu ke sekolah," gitu kan. Jadi ada tindakan cepat dari dokter gigi kecil itu. Itu sangat penting. Kemudian sekolah adalah lingkungan strategi untuk membentuk perilaku sehat sejak dini, membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, kenapa penting sekolah itu? Ya, karena usia dini itu penting. Ya, kemudian pendekatan holistik, kemudian integrasi dalam kurikulum. Slide selanjutnya. Baik, sebelum slide berikut ini ada pertanyaan? Siapa namanya? Saya Dian Fernari, saya program UKGS. Hmm. Menurut Bapak, bagaimana cara program UKGS ini dapat meningkatkan kesehatan gigi di sekolah, kesehatan gigi siswa di sekolah? Baik, terima kasih Maya. Jadi program UKGS ini sudah lama dibentuk oleh pemerintah, ya. Nah, jadi program UKGS ini sudah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, program ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan ke bawahnya ke Puskesmas. Ya, Puskesmas kemudian melakukan koordinasi ke sekolah dan melakukan apa yang pertama? Melakukan penjaringan dulu. Kalau anak sekolah dasar baru masuk pertama kali kelas 1, itu dilakukan penjaringan namanya. Penjaringan itu dilakukan melakukan pemeriksaan gigi dan mulut, tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian apa lagi ya, periksa lain-lain ya. Nah, itu dari yang segi umumnya. Kalau dari gigi diperiksa gigi dan mulutnya. Ya, seperti itu. Nah, program ini kemudian nanti tadi kita kan perlu melakukan survei dulu ya, melakukan analisis dulu kan. Kita lihat dulu data itu. Kita lihat datanya di program itu nanti masalahnya apa, baru dilakukan edukasi, penyuluhan apa, disiapkan materi apa seperti itu. Jadi usaha UKGS banyak yang sudah yang terlaksana dan ada yang sebagian kecil yang belum terlaksana. Mungkin karena tadi karena programnya tidak didukung dari sarananya, ya, dari fasilitasnya. Beberapa yang kita lihat ada juga sekolah yang tidak ada fasilitas UKS-nya, UKGS-nya. Jadi memang tidak bisa merata semuanya. Tapi sebagian besar program UKGS sudah jalan seperti itu ya. Sudah paham? Oke. Nah, kita ke slide rancangan UKGS nih ya. Program UKGS untuk siswa. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut siswa dengan pendekatan yang sistematis. Kemudian melakukan edukasi sikat gigi dan program fluoridasi ya. Dan ada pemeriksaan aktivitas pemeriksaan gigi tadi, penjaringan di semester 1. Ya. Oke, slide berikutnya tentang ini. Nah, ini kita lebih ke fokus ke kelompok tertentu nih, masyarakat tertentu ya. Masyarakat tertentu, program promosi kesehatan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah prinsip utamanya apa? Inklusivitas dan adaptasi. Ya, apa itu? Program ini dirancang dengan fokus pada inklusi anak-anak dengan kebutuhan khusus, memastikan bahwa semua anak dapat mengakses program kesehatan dan mendapatkan manfaat yang sama. Artinya, mau kelompok rentan, mau kelompok yang normal, mau kelompok yang kebutuhan khusus, sama-sama mendapatkan fasilitas yang sama. Dia punya hak untuk giginya sehat seperti anak-anak normal. Seperti itu
prinsip utamanya. Kemudian fokus umumnya apa? Fokus umumnya adalah kebersihan diri, ya. Masih ingat tadi tujuan promosi kesehatan apa tadi? Untuk memperdayakan kesehatan, ya. Kita fokusnya apa? Untuk kebersihan diri, di mana pendidikan tentang pentingnya kebersihan diri untuk anak-anak, termasuk cara mencuci tangan, mensikat gigi, ya, melakukan sikat gigi untuk mencegah penyakit. Kemudian ada gizi seimbang, kemudian ada kesehatan mental juga kita programkan, kemudian pelibatan orang tua, peran orang tua masyarakat, kemudian ada lagi pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Nah itu ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya tentang studi kasus. Nanti kita belajar tentang studi kasus ya. Studi kasus ini kita contohkan pada anak tunanetra ya. Anak tunanetra ini dia mempunyai karakteristik dia hanya mengandalkan apa? Indera pendengaran ya. Karena matanya sulit untuk melihat secara visual ya kan. Ada yang secara visual dia melihat sebagian, ada yang total. Jadi macam-macam ya, banyak yang bagian-bagian tunanetra. Nah, dia hanya mengandalkan indera pendengaran, kemudian sentuhan dan penciuman, dan bau gitu ya, dan sentuhan, perabaan. Ini uniknya karena anak tunanetra punya unik masing-masing ya. Kemudian tantangannya apa nih? Kalau tantangannya secara umum adalah kesulitan orientasi ruang, ketergantungan pada orang lain. Jadi dia perlu bantuan orang lain ya. Apalagi anak kecil, kasihan banget kan? Anak kecil itu perlu peran ibu. Gimana dia mau jalan, mau sikat gigi juga gimana diajarin. Nah ini yang tugas kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan lebih ekstra tentang edukasinya bagaimana untuk memelihara diri tadi ya, memelihara kesehatan giginya. Kemudian slide berikutnya, nah kita lihat di sini ya, ini beberapa edukasi yang rancangan program untuk promosi kesehatan ya pada anak tunanetra. Itu edukasi kesehatannya, contohnya apa? Media apa? Media apa untuk anak tunanetra cocoknya? Audio. Jadi kita sudah tahu nih, kalau anak tunanetra kita melakukan promosi, media apa yang dibutuhkan? Audio. Audio apa audio? Ayo, media audio itu apa? Seperti contohnya apa? Suara rekaman ya. Ya, jadi itu dia bisa mendengar. Kita berikan audio. Kemudian kita butuhkan apa lagi itu untuk programnya? Media taktil. Siapa tahu yang tentang taktil? Taktil? Taktil tahu taktil? Taktil itu perabaan. Istilahnya perabaan, ya. Kemudian promosi kebersihan, kita memberikan instruksi secara verbal, praktek cara menyikat gigi bagaimana gitu ya. Kemudian inklusi anak tunanetranya apa? Keterlibatan anak dalam edukasi. Jadi anak ini perlu terlibat nih, selalu terlibat ya. Kemudian praktek sehari-hari kegiatan kebersihan yang rutin. Nah, slide berikutnya Bapak kasih contoh ini. Ini sebentar, kita kembali slide sebelumnya. Oke. Nah, sebelum slide ini Bapak kasih pertanyaan atau siapa yang mau bertanya? Silakan, silakan. Izin Pak, dari rancangan program promosi kesehatan untuk anak ini, apakah nantinya program ini akan berjalan efektif dan terbukti berhasil? Betul. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apakah ini program ini bisa efektif ya untuk anak tunanetra ini? Sedangkan keterbatasan tunanetra adalah dari penglihatannya. Ya, nah ini sudah ini slide berikutnya Bapak tunjukkan bahwa di sini Bapak mengutip beberapa hasil penelitian ya. Penelitian ini terdahulu itu berbagai penelitian tentang pendidikan kesehatan mulut itu telah menunjukkan bahwa ketika alat bantu taktil, tahu taktil tadi? Nah, alat perabaan tadi ya, misalnya alat perabaan itu contohnya apa tuh? Misalnya model gigi. Nah, model giginya kita kasihkan ke anak tunanetra, dia meraba, terus kita kasih sikat gigi. Kita ajari secara motoriknya, cara menyikat giginya. Itu digunakan bersama media braille. Media braille tahu media braille? Nah, media braille itu dia tulisannya dalam bentuk titik-titik, ya. Jadi diraba, jadi itu ada huruf-hurufnya, jadi bisa dibaca oleh anak tunanetra. Nah, modifikasi antara media taktil, perabaan sama media braille ini, dan ada instruksi verbal. Instruksi verbal itu kita memberikan instruksi cara bagaimana menyikat giginya dengan tekniknya bagaimana secara lisan ya, verbal itu. Nah, kemudian bisa efektif kondisi gigi anak tunanetra itu menjadi lebih baik, terutama kebersihan gigi dan mulutnya. Ya, itu berdasarkan penelitian tahun 2008. Dan Bapak sudah melakukan lagi penelitian nih, ya. Sudah melakukan penelitian tentang braille.
Nah, braille Bapak ini Bapak modifikasi dengan audio dan taktil tadi. Ada 3 macam. Braille, audio, dan taktil. Bapak pisahkan 3 kelompok ini. Yang pakai braille, yang pakai braille audio, yang pakai braille audio dan taktil. Yang mana yang paling efektif? Semuanya efektif. Ya, berdasarkan Bapak melakukan penelitian di Palembang itu ya, di SLB PRPCN tahun 2023 menunjukkan media braille 3G modifikasi audio taktil lebih efektif dalam menurunkan indeks plak. Tahu plak? Apa plak? Lapisan tipis yang melekat pada permukaan gigi yang terdiri dari berbagai macam bakteri, ya kan? Nah, bakteri itu yang bisa menyebabkan terjadinya karies, radang gusi, dan lain-lain itu ya. Nah, berdasarkan penelitian yang Bapak tunjukkan di slide ini bahwa itu bisa menurunkan plak itu, ya. Ternyata modifikasi gabungan antara braille, media taktil dan media audio itu bisa menurunkan secara signifikan. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan temannya, apakah ini bisa meningkatkan pengetahuan, bisa programnya bisa jalan gitu ya? Karena berbagai penelitian dari luar negeri maupun dari dalam negeri juga berhasil meningkatkan kebersihan gigi dan mulutnya. Ya, ini sudah Bapak hasilkan pada hasil penelitian ya 2023. Slide berikutnya. Ini kesimpulannya ya, kesimpulannya bahwa membangun program promosi kesehatan adaptif dan berlanjut untuk masyarakat itu adalah kita perlu perancangan, programnya harus dirancang secara adaptif ya, promosi kesehatan yang komprehensif, melibatkan stakeholder, menggunakan data yang spesifik, ya, evaluasi dan penyesuaian program harus dilakukan secara berkala. Itu ya, itu ada 6 kesimpulan. Kemudian slide berikutnya. Baik, masih semangat? Masih. Ya lagi nih, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita ada diskusi tanya jawab. Nanti kita bagi kelompok ya ada 4 ya, kelompok 1, 2, 3, 4, nanti buat kelompok kecil. Ya, kelompok kecil nanti Bapak kasih satu kasus, nanti kamu pecahkan kasusnya, kemudian kalian presentasikan kasusnya seperti apa. Oke? Oke, sekarang kalian buat kelompok kecil dulu. Ini sudah Bapak atur, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, putar. Jadi kursinya tidak berubah, diputar. Oke, silakan. Baik, sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Jadi ini Bapak kasih suatu kasus, nanti Bapak tunggu sekitar 10 menit ya, kalian diskusi dan nanti kalian presentasikan. Baik, gimana mahasiswa sekalian? Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Sesuai waktu dan kalian sudah selesai. Kita coba kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi dan antar kelompoknya. Silakan kelompok 1. Ya, disilakan sini. Oke, baik. Hasil dari diskusi kami tadi, dari pertanyaan dari kita itu, kami mendapatkan satu pertanyaan, yaitu apa yang Anda harapkan sebelum mengikuti program promosi kesehatan gigi dan apakah harapan Anda terpenuhi. Nah, dari hasil diskusi kami, kami harapkan dapat memahami lebih banyak tentang cara menjaga kesehatan gigi yang baik. Dan ya, harapan saya terpenuhi karena saya mendapatkan banyak informasi yang berguna. Lalu efektivitasnya, program ini sangat membantu meningkatkan pengetahuan saya tentang cara menjaga kesehatan gigi dan cara mencegah masalah gigi. Dan juga kami mendapatkan ide-ide dan saran. Yang pertama, menambah sesi interaktif seperti kuis atau permainan yang berhubungan dengan kesehatan gigi bisa membuatnya lebih menarik. Dan melalui kerjasama dengan komunitas lokal dan penyediaan informasi dalam berbagai bahasa bisa membantu menjangkau lebih banyak orang. Lalu, saya ingin lebih banyak tentang cara mengatasi masalah gigi pada anak-anak dan orang dewasa. Dan dengan penyuluhan yang lebih sering dan melibatkan tokoh masyarakat bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Baik, bagus. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya untuk kelompok ini kelompok 2. Baik, mahasiswa sekalian masih semangat? Semangat lagi? Pagi. Luar biasa. Untuk hari ini kita ada quiz ya. Silakan buka handphone masing-masing di MS, sudah kita buatkan CBT. Waktunya sekitar kuisnya 10 menit ya. Silakan mengerjakan. Soal-soalnya sudah dibuat.
Silakan. Belajar adalah proses umur hidup yang tidak pernah berhenti. Oke, untuk tepuk tangan dulu untuk semua. Oke. Demikian Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.